Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rasida. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keselamatan makhluk hidup. Di sini ada tujuan pembelajaran. Pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan penerapan dalam bentuk diagram. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara itu menjadi sebuah pesan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang hadir sekarang? Hadir semuanya, Bu. Hadir semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang nuansa batuk. Nah, di sini Ibu punya cerita. Ibu bacakan ya. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Dia datang ke rumah pamannya. Tidak untuk berlibur saja, Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangannya. Nah, di sini Ibu punya teks bagaimana jagung berkembang biak. Siapa yang mau membacakan teks bagaimana jagung berkembang biak? Siapa yang mau membacakan teks bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Nah, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Siapa lagi yang mau membacakan? Saya, Bu. Silakan, Kabul. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam jagung. Setelah 3 sampai 4 hari, maka tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Terus siapa lagi yang mau membacakan? Silakan, Ai. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ke tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada tepung jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuatan. Terus siapa lagi yang membacanya? Saya, Bu. Silakan, ya. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika lampu jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian bawahnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut pas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Terus siapa lagi? Silakan, Tasya.
Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Mungkin itulah ya bagaimana jagung berkembang biak. Nah, di sini Ibu ada tugas ya, tugasnya berkelompok. Nah, coba kalian isi diagram itu dan lihat dari teksnya bagaimana jagung berkembang biak. Coba isi ya. Sekarang Bu, Ya, sekarang. berapa menit waktunya? Ibu tunggu 5 menit. Ya. Gimana, sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, siapa yang mau membacakan paragraf 1? Saya, Bu. Silakan kamu. Paragraf 1 yaitu jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok. Oke, tepuk tangan buat kamu. Paragraf 2 siapa? Jelas Bu. Silakan Dimas. Paragraf 2. Perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Nah, betul. Tepuk tangan buat Dimas. Paragraf 3 siapa? Silakan Bapak. Dalam paragraf 3, pembuahan jagung terjadi saat tepung hari jatuh pada kepala putih. Oke, betul. Tepuk tangan buat Bapak. Terus, paragraf 4. Saya, Bu. Silakan Tasya. Paragraf 4 adalah bunga jagung berkembang menjadi buah. Oke, baik, betul. Tepuk tangan buat Tasya. Paragraf 5 siapa? Saya Bu, Silakan Tia. pada itu petani mengembangbiakan jagung dengan menanam kembali bagian jagung. Oke, betul. Terima kasih Tia. Tepuk tangan. Nah, mungkin materi dari Ibu sekian ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hati-hati ya di jalan yang pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada ada semangat nih. Coba sekali lagi. Apa kabar hari ini kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum ke pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran dulu nih. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hari ini. Alhamdulillah ya hari ini hadir semua. Terus, murid-murid Ibu semua pada aktif ya hari ini sekolah semuanya. Nah, sebelum ke pembelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan berani. Nah, coba siapa kayaknya di sini? Dimas. Silakan Dimas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shabli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Udah beres ya? Udahnya. Oke, langsung saja ya. Di sini Ibu punya pembelajaran yang akan Ibu bahas hari ini. Di sini Ibu punya PPT. Coba kalian lihat ke depan semua.
Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau mengingatkan kalian nih, pembelajaran yang kemarin, Ibu membahas apa? Ada yang ingat nggak? Tidak. Masa nggak ada yang ingat? Teks non fiksi. Apa kamu? Teks non fiksi. Bukan, Bu. Iya betul. Sama tentang betul. Sama. Tapi dia memperhatikan Ibu selama pembelajaran kemarin. Kenapa kalian tidak memperhatikan? Memperhatikan, Bu. Memperhatikan tapi tidak menjawab, apa lupa lagi ya? Iya. Lain kali jangan lupa setelah pembelajaran dibahas. Nanti gali lagi di rumah agar tidak lupa ya. Nah, lanjut ke pembelajaran. Ini bukunya PPT. Coba kalian lihat kan. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang perbedaan dan persamaan. Oke. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi yaitu tentang kata tanya. Ada yang tahu kata tanya itu apa? Ada. Nah, ada yang tahu nggak? Kata untuk bertanya. Nah, pintar Nono, betul ya. Jadi kata tanya itu yaitu sebuah kata untuk bertanya. Ya, nggak apa-apa, ya belajar juga kan ya. Oke, nah di sini Ibu akan memperjelas kata tanya itu apa sih? Nah, coba kalian lihat. Pertama kata tanya. Kata tanya itu yaitu benar, kata untuk bertanya. Nah, di sana terdapat 5W1. Ada yang tahu 5W1 itu apa? Bu, artinya siapa? Terus, where artinya di mana? Terus, what artinya apa? Terus, where artinya apa? Terus, lagi kan? How artinya bagaimana? Itu udah pada pintar ya? Ini. Alhamdulillah tuh ya, kalau ranking 1 udah pada pintar. Jangan lupa gali lagi informasi tentang kata tanya itu seperti apa ya. Terus contoh-contohnya itu seperti apa. Nah, di sini kata tanya itu Ibu akan membahas dulu kata tanya itu untuk apa saja. Kata tanya itu untuk membuat peta pikiran suatu teks. Informasi penting dari sebuah teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dibuat menggunakan kata tanya. Nah, di sana kalian bisa membuat peta pikiran. Terus di sana kalian cantumkan kata tanya itu apa aja. Misalkan apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, yang kedua, ingat kembali beberapa kata tanya dan fungsinya itu seperti ini. Yang pertama, tadi apa atau dalam bahasa Inggris itu what ya. Contoh untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Nah, kata apa itu bertujuan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa. Nah, siapa ini bertujuan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Untuk yang ketiga, yaitu kapan atau bahasa Inggrisnya itu when. Benar nggak? Bahasa Inggrisnya itu when. Bertujuan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Untuk yang keempat itu di mana atau dalam bahasa Inggrisnya itu tadi where ya. Untuk bertujuan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Untuk yang kelima itu mengapa atau bagaimana ya. Yang bahasa Inggrisnya itu how. Yang bertujuan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa atau menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Lanjut, udah pada paham sampai di sini? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Tidak, Bu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari kata tanya menuliskan informasi penting suatu teks dalam buku pikiran. Yang pertama, suatu teks memiliki informasi penting. Yang kedua, informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Dan yang ketiga, kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, lanjut ya.
Untuk yang keempat yaitu cara menemukan informasi penting menggunakan kata tanya. Nah, bagaimana sih Ibu cara menemukan informasi penting menggunakan kata tanya itu? Oke, sini yang pertama itu buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya berkaitan dengan isi teks. Untuk yang kedua, carilah jawaban dari pertanyaan tersebut pada teks. Dan untuk yang ketiga, gunakan jawaban tersebut sebagai informasi penting yang kamu temukan dalam sebuah teks. Dan yang kelima nih, mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Bagaimana sih Ibu cara mengidentifikasi informasi penting tersebut? Nah, untuk yang pertama, ayo kita belajar mengidentifikasi informasi penting menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Untuk yang kedua, jangan lupa ya, ingat kembali fungsi dari setiap kata. Misalkan fungsi dari kata kapan itu apa gitu, fungsi dari kata siapa itu apa, fungsi dari kata itu di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana itu seperti apa fungsinya. Kalian itu harus ingat, jangan sampai lupa, biar kalian bisa mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Kita lanjut. Nah, di sini Ibu punya suatu teks ya. Coba kalian amati dan baca. Yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Ibu punya sebuah kertas sebagai pengunci media pembelajaran kali ini. Nah, Ibu akan membagikan. Coba. Baca ya teksnya. Ini siapa yang belum benar? Coba baca. Coba baca dulu ya 5 menit. Terus kalian amati. Di dalam teks tersebut mana saja yang mengandung unsur kata tanya seperti apa, siapa, mana, apa, kapan, dan bagaimana. Silakan buka 5 menit untuk membaca terlebih dahulu agar kalian paham. Nanti setelah membaca, Ibu akan membacakan kembali ya tentang proklamasi kemerdekaan. Dimas membaca gak? Baca Bu. Ini juga Bagus. Nova membaca gak? Membaca Bu. Ya, sok pun bacanya. Coba kalian amati terus pahami di mana yang mengandung unsur kata tanya tersebut. Nah, di bawah itu juga ada, coba lihat, di bawah itu juga ada pertanyaan-pertanyaan ya, terkait apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, untuk menemukan sebuah jawabannya, coba kalian lihat dari teks yang kalian baca hari ini. Silakan, waktu Ibu kasih 2 menit lagi. Nah, sebelum Ibu tanya ya, Ibu akan membacakan lagi tentang teks yang kalian baca hari ini, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Biar kalian tahu unsur mana aja yang mengandung katanya, tentang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, kalian dengarkan dulu ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankan. Diawali dengan dijadikannya bom atom antara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang lagi menyerang kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari kejayahan bangsa Jepang.
Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana pada Medan, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para pembisu teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno saat itu hadir pada Muhammad B.M. Bias, Sayuti Heri, Soekarni, dan Sudirman. Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Heri. Nomor 56 telah hadir di antaranya Tim Sudirjo, Panegoro, dan Tirimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambut pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, bendera merah putih itu dikibarkan itu yang pertama dijahit dulu bendera merah dan kedua dijahit dulu bendera putih. Oke, di sana ada pertanyaan, coba kalian amati. Nah, Ibu akan kasih pertanyaan kalian, jawab satu orang satu. Ingat, biar kalian semua aktif ya. Nah, coba kalian amati, coba kalian baca lagi. Di sana ada pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya itu apa makna warna bendera merah putih? Coba siapa yang mau jawab? Lima dulu. Silakan. Apa makna warna bendera? Jawabannya adalah merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Oke, Ibu lupa ya. Tadinya Ibu mau bawa bendera merah putih, dikarenakan Ibu tadi kelupaan, terus ada kepentingan juga tadinya, jadi Ibu lupa udah bawa bendera merah putih. Nah, ibaratkan ya di sini Ibu ada bendera merah putih. Jadi Ibu akan mengambil contohnya dari bendera merah putih. Oke, tadi ada pertanyaan apa? Apa makna warna bendera merah putih? Tadi Dimas jawabnya? Merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Oke, merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Tepuk tangan untuk Dimas. Untuk yang kedua, pertanyaan itu siapa? Tadi Ibu membacakan teks tentang proklamasi. Nah, siapa yang menjahit bendera merah putih? Siapa yang menjawab? Coba Paul, siapa? Ibu Toti. Oke, pintar, tepuk tangan Paul. Ibu Fatmawati, ingat ya. Yang menjahit bendera merah putih itu Ibu Fatmawati. Oke, pertanyaan yang ketiga, di mana? Di mana bendera merah putih dikibarkan pertama kali? Siapa yang akan jawab? Iya, silakan. Di mana? Kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur. Oke, tepuk tangan Tia. Betul ya. Jadi kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 50. Nah, berarti kalian semua membaca dan meneliti ya. Oke. Pertanyaan yang keempat, kapan bendera merah putih dikibarkan pertama kali? Pertanyaan kapan ya dan bagaimana? Coba. Ibu akan bertanya tadi, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Natasha. Nah, di sini aku punya pertanyaan. Kapan bendera merah putih dikibarkan pertama kali? Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Oke, tepuk tangan. Itu ya, jadi bendera merah putih pertama kali dikibarkan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 pasca proklamasi kemerdekaan. Oke, itu pertanyaan yang terakhir nih. Bagaimana? Siapa yang akan jawab? Ibu. Oke, gimana? Bagaimana cara membuat bendera merah putih? Tadi udah Ibu jelaskan. Coba bagaimana? Caranya dengan menjahit kain warna merah putih. Oke, bentar. Caranya itu dengan menjahit warna bendera merah dan putih. Terus warna bendera merah di atas, bendera putih di bawah. Oke, coba kumpulkan lagi tipsnya mana? Ini Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Jangan lupa nanti gali lagi di rumah. Ya, Bu. Ya. Oke, mungkin untuk pembelajaran yang akan disampaikan hari ini cukup sekian. Tadi, coba ingat lagi, Ibu membahas tentang apa? Kalimat pertanyaan. Kata tanya. Kata tanya itu yaitu
yaitu sebuah kata untuk bertanya yang mengandung di dalamnya 5W1 apa aja? Apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, siapa. Nah, coba ingat-ingat lagi ya nanti di rumah, jangan lupa dihafalkan lagi. Mungkin hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas. Alhamdulillah ya. Gimana kamu? Alhamdulillah ya, tidak diberikan tugas. Dikarenakan Ibu sudah memberikan tugas, kalian hari ini cukup menghafalkan kembali di rumah apa aja yang termasuk kata-katanya, terus coba kalian cocokkan dengan teks yang kalian baca, oke? Ya. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah memperhatikan hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah memperhatikan. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, kalian langsung pulang. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu materi kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di sini ada definisi teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Lalu ada juga struktur eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur eksplanasi terdiri atas 3 diantaranya. Yang pertama, pernyataan umum atau pembuka. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Yang ketiga, penutup atau simpulan. Selanjutnya ada informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Yang pertama, menentukan informasi dari teks eksplanasi dengan membaca dengan cermat dan menjawab pertanyaan. Yang kedua, menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Materi selanjutnya ada membuat simpulan dari teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks eksplanasi dengan teliti. Yang kedua, menentukan ide pokok paragraf. Yang ketiga, menentukan informasi penting setiap paragraf. Yang keempat, menyusun ide pokok, pernyataan umum, dan deretan penjelas menjadi simpulan paragraf. Mencatat pokok pikiran dan setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat, dan menyusun menjadi paragraf. Sekian, diteruskan dengan simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta oleh KM kelasnya dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, di sini Ibu juga akan mengecek terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah jika hadir semua. Nah, di sini juga Ibu akan menginformasikan tema yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai tema 3, tokoh dan penemu, subtema 1, dan pembelajaran 1. Di sini juga Ibu akan
membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan percaya diri, siswa mendeklamasikan informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi penting mengenai teks eksplanasi. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu menentukan dari struktur teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Yang keempat, setelah membaca dan mengamati, siswa mampu mempresentasikan hasil dari menentukan struktur eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia. Nah, sebelumnya Ibu akan menanyakan terlebih dahulu, apakah ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Saya Bu, informasi penting bukan? Ya. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Nah, kan di dalam teks eksplanasi ada struktur. Apakah ada yang tahu berapa jumlah struktur teks eksplanasi? Ada yang tahu? Lupa lagi Bu. 3 mungkin. Ya, 3. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, ada kesimpulan tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Nah, di sini juga Ibu akan membagikan kalian sebuah teks yang berjudul Sang Penemu Spiritual. Ibu bagi kelompok, satu kelompoknya 2 orang. Nah, coba kalian baca dan amati apa di dalam itu ada struktur yang mengandung struktur teks eksplanasi. Ibu beri waktu 2 menit untuk berdiskusi. Bagaimana anak-anak, sudah? Sudah Bu. Nah, di sini Ibu minta perwakilan dari kelompoknya untuk menyebutkan paragraf berapa yang termasuk struktur pernyataan umum. Coba kelompok 3. Nah Bu, Ya, sok ai. yang termasuk pernyataan umum di sini itu paragraf 1 Bu. Ya, coba bacakan. Baik. Nah, James Watt, sang penemu mesin uap. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Dia lahir pada tanggal 19 Januari 1776 di Greenock, Skotlandia. Nah, tepuk tangan buat Ani. Nah, selanjutnya ada struktur deretan penjelas. Coba siapa yang mau menyebutkan? Ya, Bu, silakan dipanggil. Saya menjelaskan tentang deretan penjelas dari perwakilan dari kelompok 2. Deretan penjelas dari cerita James Watt, sang penemu mesin uap, yaitu ketika berusia 18 tahun, dia melakukan perjalanan ke London untuk melakukan melanjutkannya tadi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, dia kembali pada tahun 1765. Dia berhasil membuat sebuah mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Ya, betul. Tepuk tangan untuk dipanggil. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Siapa yang mau menyebutkan? Silakan, Tia. Paragraf 3. Ya, betul. Coba bacakan. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units atau Sistem Satuan Internasional.
atau SI, seperti yang kita kenal sebagai James Watt dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Ya, tepuk tangan untuk dia. Nah, itu juga Ibu ada teks di mana kalian ada 3 orang yang harus menempelkan mana yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas dan kesimpulan. Silakan siapa yang mau ke depan? Silakan ke depan. Oke, Yang termasuk pernyataan umum di mana? di sini Bu di paragraf 1. Ya. Coba silakan duduk lagi ya. Ya betul ya. Yang termasuk pernyataan umum itu ada di paragraf 1. Tepuk tangan. Nah, sekarang ada yang termasuk ke dalam deretan penjelas. Siapa yang mau terbang? Silakan Dimas ke depan. Jadi deretan penjelasan di paragraf 2, Bu. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Dimas. Nah, sekarang ada kesimpulan. Siapa yang mau ke depan? Coba Irma ke depan. Ada kesimpulan di paragraf berapa? 3. Ya, coba tempelkan. Ya, tepuk tangan untuk Irma. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pada hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan hari ini untuk hari ini? Nah, Ibu akan menarik kesimpulan bahwasannya teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu fenomena atau peristiwa baik fenomena alam maupun sosial. Nah, struktur eksplanasi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum, pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang teks tersebut. Dan yang ketiga ada kesimpulan tentang hal yang disampaikan dalam teks tersebut. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolen Alfa dari 4 APJSD. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan akan mensimulasikannya sebagai guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia tema 4 dan materinya itu tentang teks eksplanasi. Dari tujuannya di sini kita dengan belajar teks eksplanasi kita bisa mengetahui dan mengerti lebih dalam lagi teks eksplanasi. Lalu kita bisa juga membaca atau mengetahui ciri-ciri struktur dari teks eksplanasi dan akan menyampaikan yang ke depan untuk contoh teks eksplorasi. Baik, sekarang dimulai dulu untuk simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan dipimpin oleh KM. Ya, anak-anak, teman-teman
teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ayah yang telah memimpin doanya. Sebelum ke pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kelas dulu ya. Ya, Bu. Baik. Siapa ini yang tidak hadir di kelas 6? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya, bentar. Enggak sakit. Sudah. Ada yang tahu Ibu sekarang mau menyampaikan materi apa? Tidak, Bu. Nah, baik. Kita kan sedang mempelajari materi bahasa Indonesia. Yang materinya itu adalah teks eksplanasi. Kalian tahu tentang materi teks eksplanasi? Tahu nggak? Itu yang informasi. Saya, Bu. Apa? Teks eksplanasi itu teks yang menceritakan tentang fenomena alam atau suatu peristiwa. Ya, benar. Nah, Ibu akan ulas kembali tentang pengertian teks eksplanasi lebih dalamnya. Teks eksplanasi yaitu suatu peristiwa atau kejadian fenomena alam atau sosial yang fakta dan nyata. Lalu tujuan teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi serta sebab akibat suatu peristiwa. Dengan teks eksplanasi diharapkan membaca mendapatkan informasi sesuai dengan fakta mengenai suatu terjadi atau mengapa sesuai itu dibuat. Nah, adapun ciri-cirinya. Nah, bisa dilihat di PPT tersebut, ciri-cirinya yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau penghubung dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifat informatif dan tidak berusaha mengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda atau urutan. Nah, untuk selanjutnya yaitu adapun struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada berapa? 3. Tiga, ya betul. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang ke satu yaitu identifikasi atau fenomena yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas, yaitu yang kedua rangkaian kejadian atau sebab akibat. Nah, sebab akibat itu menceritakan sebuah kejadian dari peristiwa tersebut atau fenomena tersebut. Adapun interpretasi atau kesimpulan yaitu menyimpulkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan membagikan cerita. Cerita ini adalah tentang teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor. Nah, kalian amati dan baca di kertas gambar ini ya. Ya, Bu. Nah, silahkan kalian amati teks eksplanasi tersebut yang berjudul Tanah Longsor. Silahkan. Sudah? Sudah, Bu. Yuk, mari. Siapa yang akan menjelaskan judul tersebut? Judul apa? Saya, Bu. Siapa, Ai? Ya, silahkan. Judulnya itu Tanah Longsor. Nah, tadi kan dari strukturnya itu ada pernyataan umum, ada sebab akibat, dan ada juga kesimpulan. Nah, silakan Ai ulas kembali di mana itu dalam cerita longsor itu mana yang disebut pernyataan umum. Nah, baik, Bu. Yang termasuk pernyataan umum di sini yaitu
Tanah longsor menjadi satu di antara bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Sayangnya, peristiwa ini terjadi pada beberapa tanah dari atas sehingga bisa menimpa atau menimbun apapun yang ada di bawahnya. Tanah longsor seringkali terjadi pada daerah pegunungan atau perbukitan, terutama saat musim penghujan. Meski demikian, tidak jarang pula bencana alam ini terjadi di dataran rendah karena adanya faktor lain. Nah, pernyataan ini adanya di paragraf 1, Bu. Ya, benar. Terima kasih untuk hari ini. Nah, saya tunjuk ke Natasha. Silakan Natasha. Di dalam cerita tersebut yaitu tanah longsor. Mana yang disebut bagian sebab akibatnya? Paragraf 2, bencana alam. Ya, lanjut. Bencana alam ini terjadi karena ada sebab-sebab tertentu. Curah hujan tinggi dan terjadi dalam waktu yang relatif lama bisa menjadi penyebab utama terjadinya tanah longsor. Ketika musim kemarau, tanah akan menjadi sangat kering hingga muncul pori-pori di tanah. Ketika menginjak musim hujan, retakan tersebut akan mudah terisi oleh air sampai pada titik jenuhnya. Struktur tanah yang sudah tidak kuat menahan serapan air akhirnya akan bergerak ke bawah dan terjadilah tanah longsor. Nah, terima kasih untuk Natasha pertama. Selanjutnya bisa ke Irma. Tadi kan sudah pernyataan umum dan sudah sebab akibat juga oleh Natasha. Berarti yang belum itu apa? Ya, benar. Silahkan Irma baca dari cerita tanah longsor mana yang disebut kesimpulannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam, tanah longsor. Baik faktor alam dan manusia sama-sama memberikan dampak yang besar pada bencana ini. Meski demikian, kita juga bisa mencegah terjadinya tanah longsor dengan meningkatkan kesadaran menjaga alam, tidak melakukan pembakaran hutan, penggundulan hutan, dan melakukan reboisasi bisa menjadi langkah awal pencegahan yang baik. Nah, tepuk tangan untuk Irma. Nah, berarti tadi dari cerita tanah longsor tersebut yang disebutkan sekarang itu pernyataan umum di bagian paragraf 1 untuk akibatnya paragraf 2 dan untuk kesimpulan atau interpretasinya yaitu dari paragraf 3. Nah, sekarang Ibu akan ada permainan beserta materi ya. Silakan dibagi kelompok dulu, suara. Ayo, Irma ke Ani. Sudah? Sudah, Bu. Nah, di sini permainannya itu bernyanyi sambil pulpen ini dilemparkan ke teman-teman yang lainnya. Nah, sambil bernyanyi itu cicak-cicak di dinding, nanti Ibu berhentikan. Nah, lalu pertanyaan nanti dibahas sama Ibu, oke? Nih, dari Nova, tampil nyanyi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam berayap. Dari Natasha, tadi kan Ibu jelaskan teks eksplanasi itu yaitu menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di alam maupun sosial. Nah, boleh jelaskan fenomena apa yang terjadi di alam? Banjir. Nah, terus Gempa bumi. ya, yang tadi apa? Longsor. Berarti itu termasuk fenomena alam. Nah, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Nah, yang kedua ya. Silakan lanjut lagi dari Natasha. Ini apa, Bu? Balonku ada 5. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau lihat. Tapi naik ke depan naik. Ya, Bu. Nah, tadi
Coba ada 3. Coba jelaskan apa saja yang 3 tersebut. Ada pernyataan umum, Yang kedua, ada tulisan sebatas dan ada kesimpulan. nah, tepuk tangan. Untuk permainannya dicukupkan sekian. Nah, berarti kan teks eksplanasi itu suatu peristiwa atau fenomena di alam maupun sosial dan untuk menjelaskannya dengan berupa informasi penting, fakta ataupun nyata. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Tugasnya itu, catat ya, catat. Tugasnya itu tiap kelompok mencari dan membuat contoh teks eksplanasi. Udah? Baik, alhamdulillah. Dicukupkan sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan minggu depan kita bisa bertemu kembali. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Tetap semangat dan jangan pernah mengeluh dan terus sekarang kalian pulang. Sebelum pulang alangkah baiknya kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Hati-hati di jalannya. Bereskan tempat belajarnya ya. Mari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya pada semangat belajarnya hari ini. Ada yang masih ingat gak materi kemarin? Kan kemarin kita membahas teks eksplanasi ya. Dan sekarang Bapak akan membahas materi tentang teks formulir. Sebelum lanjut pada materi, Bapak cek absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah ya, kelas ini hadir semua. Semoga bisa lanjut lagi, hadir semua lagi ke depannya. Amin. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks formulir. Ada yang tahu formulir itu apa? Formulir data, Pak. Data, bisa. Ada yang lebih tepat lagi? Riwayat pribadi. Ya, riwayat pribadi ya. Bisa. Nah, formulir itu adalah lembaran yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Contohnya, jika kamu hendak mengisi formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, contohnya di sekolah ya, kan ada itu yang pertama ada nama, terus usia, terus kelas, dan juga pilihan ekstrakurikuler kalian yang Anda sukai. Nah, fungsi formulir adalah untuk mengumpulkan informasi dan juga sebagai bukti untuk pertanyaan ataupun pertanggungjawaban yang diminta atau untuk dicatat ketika kita mengambil suatu tindakan, juga sebagai media komunikasi baik antar individu dengan perusahaan. Nah, tujuan pembelajaran di sini diharapkan kalian siswa-siswa ataupun anak-anak bisa membuat dan juga bisa mampu
membuat daftar riwayat hidup secara tepat. Nah, coba perhatikan anak-anak. Ya, Pak. Yang pertama di sini ada formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran adalah alat atau benda yang digunakan untuk mendaftarkan diri di sebuah organisasi atau wadah atau sekolah, dan fungsinya untuk menuliskan identitas diri dan mendaftarkan diri, petunjuk dan pengisian formulir. Contoh, nah bisa kalian lihat di bawah ada contoh lomba cerdas cermat ASEAN. Yang pertama, isilah formulir dengan identitas diri menggunakan huruf kapital. Nah, jadi di sini kalian harus mengisi huruf dengan huruf baku atau huruf besar semua ya, atau kapital. Nah, dan yang kedua, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Jadi di sini kalian melengkapi alamat rumah secara lengkap ya. Yang ketiga, tulis alamat sekolah secara lengkap. Nah, ini alamat sekolah. Dan yang keempat, nomor ponsel, telepon sekolah, dan kartu sekolah secara lengkap. Dan yang kelima, tulislah jenis lomba yang diikuti. Jadi setelah kalian isi nomor, terus kalian isi lomba yang akan diikuti apabila kita akan mengikuti lomba cerdas cermat. Dan yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Apakah dapat dipahami anak-anak? Ya. Nah, yang kedua, formulir kartu anggota. Kartu anggota adalah kartu tanda bahwa kita telah terdaftar sebagai anggota atau perkumpulan organisasi. Fungsinya untuk tanda pengenal bahwa kita adalah anggota. Contoh berupa ID card dalam kurung sebuah organisasi atau KTM di universitas. Kalau kita di sekolah dasar itu ada yang namanya, ada yang tahu nggak? Kartu anggota? Iya, tahu, Pak. Ya. Dan yang ketiga adalah formulir wesel pos. Formulir adalah surat yang digunakan untuk mengirimkan uang melalui kantor pos. Kartu wesel dapat dibeli di kantor pos. Nah, langkah-langkahnya adalah isilah formulir pengiriman uang tersebut sesuai data yang diminta. Data yang diminta antara lain nama pengirim, alamat pengirim, nama penerima, alamat lengkap penerima, nomor kartu identitas penerima, dan jumlah nominal uang yang akan dikirim. Nah, kita lihat contoh yang di depan. Contoh menjelaskan di sini Abdullah Malik beralamat di Jalan Samar, Blok 45 nomor 17 Jakarta 14140. Ia mengirimkan uang melalui wesel kepada Sunarmi Dewi yang tinggal di Desa Puser RT 007 garis miring 001 Tulung Agung Jawa Timur sebesar Rp500.000. Apakah dapat dipahami anak-anak? Ya, karena sekarang di zaman modern ya, jadi jarang orang menggunakan formulir wesel karena sekarang udah modern gitu. Nah, yang keempat ada formulir daftar riwayat hidup. Formulir daftar riwayat hidup atau biasa disebut CV adalah catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi secara singkat dan jelas, pendidikannya jelas, serta mengenai pengalaman seseorang, kualifikasi lainnya. Tujuan daftar riwayat hidup dibuat untuk melamar sebuah pekerjaan atau mendaftar beasiswa atau seminar lomba. Jadi
di sini formulir daftar riwayat hidup untuk bisa kita melamar dengan pekerjaan fungsinya, dan juga mendaftar beasiswa dan juga mengikuti seminar. Contoh di sini bisa kita lihat yang pertama data pribadi, nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan dan agama. Apakah dapat dipahami anak-anak? Paham. Yang terakhir ada formulir slip tabungan. Formulir digunakan pada saat memasukkan uang tabungan maupun penarikan tabungan. Isian formulir berupa rincian biodata, ditambah nomor rekening, jumlah setoran, tanda tangan sendiri, dan tanda tangan bank. Ya di sini, jadi kita contohkan seperti di depan. Contoh, nama nasabah Budi, nomor rekening sekian gitu. Tanggal transaksi dan jumlah. Contoh di sini tanggal 2 dan juga transaksi store tunai. Rp 500.000 contohnya di sini. Apakah ada ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, apabila tidak ada yang ditanyakan, apakah paham dapat dipahami? Insya Allah, Pak. Ya, untuk pembelajaran sekarang mungkin di cukupan sekian ya, tapi ada tugas untuk minggu depan ya. Ya, Pak. Paham kan? Tidak ada yang perlu dibahas lagi mengenai materi ini? Paham. Tugasnya untuk minggu depan, Pak. Iya, minggu depan. Jadi kalian minggu depan harus mengumpulkan, jadi membuat daftar riwayat hidup atau CV kalian gitu. Ya, siapa? Itu berupa dalam tulisan apa dikirim lewat online? Ya kalau lebih baiknya berupa tulisan gitu, Ya, Pak. supaya lebih jelas gitu. Bapak itu CV-nya apa aja yang harus dicantuminya? Misalkan nama, usia atau apa? Ya, yang pertama nama, yang kedua tempat dan tanggal lahir, yang ketiga pendidikan, apakah kalian sebelum ke SD itu RA, TK apa gitu, atau apa? Ya. Dan juga alamat kalian. Siapa? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Pak. Ya mungkin kalau tidak yang ditanyakan Bapak cukupan sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian di masa yang akan datang. Amin. Sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dari Bapak pribadi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Ibu ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Bimas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan ngecek dulu kehadiran kalian. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tahu sekarang pembelajaran apa? Ibu akan
masih ada apa? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Kembali. Nah, di sini Ibu akan pembelajaran yaitu teks non fiksi. Ada yang tahu apa itu non fiksi? Ada yang Tidak nyata bukan? Bukan. tahu? Yang fakta. Oh, Nah, jadi teks non fiksi adalah teks yang mengandung data atau fakta. Teks ini menyampaikan kebenaran yang sifatnya objektif. Ini bertentangan dengan teks fiksi yang semata-mata menyajikan opini. Nah, jadi teks non fiksi yang mengandung data atau fakta. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video. Kalian harus simak ya. Kakak, masih bikin nih. Atau ulah koplo ngambil masa sistem mereka ya. Dan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Kembali di channel kita. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa agar kita sehat dan dapat menerapkan berbagai informasi yang terdapat teks fiksi. Anak-anak, mari kita baca teks berikut berjudul Labuan Bajo. Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Magelang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Simak baik-baik ya video ini. Wisatawan banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki pengalaman yang indah, Labuan Bajo merupakan rumah bagi para wisatawan. Tempat yang dimaksud adalah Pulau Komodo, Antartika, Labuan Bajo memang disiapkan sebagai pintu masuk wisatawan, fasilitas dan akomodasi, infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara, lahan panggung, hotel bintang, dan masjid. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai museum, titik persinggahan dan tidak menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan Labuan Bajo. Bersama dengan temanmu, identifikasikan informasi penting dari desa tersebut. Tuliskan informasi yang kamu dapat dalam format yang disediakan. Nah, contoh jawabannya hasilnya berikut. 5 informasi penting dari bacaan. Yang pertama, Labuan Bajo. Nah, sekarang Ibu minta kalian dari kalian yang siap mau membacakan teks non fiksi yang berjudul Labuan Bajo. Siapa yang mau ke depan? Bu. Baik, ke depan ke kamu. Tepuk tangan buat kamu. Nah, Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan sebuah selatan tinggi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sate. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5
destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Udah Bu. Nah, sekarang siapa lagi yang mau ke depan membacakan yang buka? Saya Bu. Baik. Ayo ke depan. Yang mana Bu? Yang B. Oke. Gerbang menuju surga dunia. Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo adalah satu entitas yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sobat pesona berada di Labuan Bajo perlu mengunjungi Taman Nasional Komodo. Untuk mencapai ke sana, sobat pesona bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan mulai dari pagi hingga sore hari. Sudah Bu? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Ani. Satu orang lagi ya ke depan. Siapa yang ke depan? Dimasuk. Baik, dimasukkan. Oleh-oleh khas Labuan Bajo. Rangbong atau laba-laba menyimbolkan kejujuran dan kerja keras. Wela kau dalam kurung bunga kapuk yang bermakna keterkaitan manusia dengan alam sekitarnya. Wela runu dalam kurung bunga runu yang melambangkan bahwa orang manggarai bagaikan bumi kecil namun menjadi sumber keindahan. Entahlah dalam kurung bintang yang bermakna harapan dan doa baik. Yui dalam kurung garis-garis batas yang memiliki filosofi mendalam bahwa semuanya ada batas akhirnya. Terima kasih. Tepuk tangan buat semua. Nah, sekarang udah pada mengerti belum apa itu tes non fiksi? Sudah Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bu. Coba tes non fiksi adalah apa? Teks nyata atau fakta. Ya, benar. Nah, sekarang Ibu ada tugas ya. Jadi kalian tuh mencari teks non fiksi melalui bisa media koran, majalah atau buku ataupun internet. Nah, setelah itu kalian tuh menyajikan informasi yang penting yang ada pada koran, majalah, buku atau internet. Bisa dimengerti? Bisa mengerti Bu. Pembelajaran kali ini ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih tetap semangat? Semangat. Semangat ya. Ya Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dilancarkan. Untuk memulai pembelajaran, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sekarang Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran dari kalian. Di sini ada yang hadir. Semua Ibu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Benar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, agar kita semua tetap bisa mengikuti pembelajaran untuk kedepannya. Itu. Nah,
Untuk sekarang coba rapikan terlebih dahulu tempat duduknya biar enak ya dalam pembelajaran. Ya. Nah, ada yang masih ya pembelajaran kita pada minggu lalu. Lupa lagi, Bu. Bisa lupa. Nah, pada minggu lalu kita belajar tentang materi fiksi. Ya, untuk minggu ini kita akan belajar tentang pidato ya. Siapa di sini yang pernah melihat atau mendengar orang berpidato? Nah, Saya pernah lihat. Saya pernah lihat. Di mana? Vicky. Di TV, lalu di acara besar. Nah, untuk sekarang kita akan membahas materi tema 7, subtema 1 ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pembicara, pendengar, dan pengertian pidato dengan cepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato. Yang ketiga, melalui kegiatan ceramah, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Nah, jadi sudah jelas ya, materi yang akan kita pelajari itu tentang pidato. Ada yang tahu pidato itu apa? Definisi dari pidato? Ada yang pernah mendengar? Kan tadi sudah tahu ya, mendengar orang berpidato sudah pernah gitu kan. Nah, ini apa sih? Ada yang pernah mendengar itu definisi arti dari pidato? Berbicara di depan umum bukan? Ya, betul sekali, Ani. Berpidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan kata yang baik ya, yang sesuai dengan struktur dan prosedur dari pidato untuk menyatakan pendapat atau gambaran kepada orang lain. Jadi apa pidato itu? Kegiatan berbicara di depan umum. Ya, seperti itu. Untuk apa? Untuk mendapat gambaran kepada Untuk menyatakan pendapat Orang banyak. ya. Nah, contohnya pidato kenegaraan. Terus tadi menyambut hari-hari besar. Ya, biasanya pidato itu disampaikan di hari besar. Lalu pidato itu membangkitkan semangat. Pidato membangkitkan semangat. Contohnya itu ya, atau lain sebagainya. Nah, coba sekarang kalian duduk berkelompok ya. Ibu akan berkelompok dulu. 2 kelompok aja. Jadi satu kelompok 2 orang. Nah, coba buka buku siswa halaman 3. Ada? Ada, Bu. Bacaan teks Ibu RT ya. Ibu RT Nomor 1. Nah, sekarang coba kalian baca dan amati terlebih dahulu bacaan tersebut ya dengan teman kelompoknya. Lalu kalian cari informasi di teks tersebut mengenai pembicara pidato, mendengar pidato, lalu tempat pidato, ya seperti itu. Silakan baca terlebih dahulu. Ibu beri waktu 2 menit. Sambil amati dan cari informasi yang telah Ibu tadi sampaikan ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Coba silahkan Dimas. Ya, Bu.
paparkan informasi yang Dimas dapatkan dari teks bacaan teks tersebut. Jadi di sini ada seorang guru di sekolah dasar yang ramah dan bersahaja dan juga berwibawa bagi warga. Itu Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ya, jadi siapa kira-kira pembicara dalam pidato tersebut? Ibu Erika. Ya, Ibu Erika atau Ibu Erika. Lalu siapa pendengar pidato? Warga kampung laki-laki. Ya, pintar sekali. Tempat diadakannya pidato itu ada di mana? Di Lapangan. Ya. Sudah pintar semua ya, anak-anak ibu ini. Ya. Nah, coba suasana ketika disampaikannya pidato, warga tersebut ini sangat antusias atau sedih atau bagaimana? Antusias. Ya, sangat antusias sekali ya, karena mendengarkan Ibu Erika ini sangat memotivasi agar warganya itu ikut serta dalam menjaga kebersihan kampungnya. Nah, untuk selanjutnya, ada yang tahu bagian dari atau struktur dari teks pidato? Tidak, Bu. Kita akan mempelajari bagian-bagian dari teks pidato. Nah, di sini ada 5 bagian dari teks pidato. Yang pertama, salam pembuka. Ada yang tahu salam pembuka apa? Mengucapkan salam, Bu. Ya, betul ya. Salam pembuka adalah bagian dari isi teks pidato yang terletak di bagian awal. Contohnya seperti apa? Assalamualaikum. Selamat pagi, kan? Salam sejahtera. Nah, itu merupakan contoh atau kalimat pembuka. Untuk yang kedua, ada salam pembuka ya yang tadi. Yang kedua ada pendahuluan atau kalimat pembuka. Kalimat pembuka sendiri adalah bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Selamat pagi. Itu salam pembuka, Mas. Kalau selamat pagi salam pembuka. Coba kalau kalimat pembuka atau pendahuluan seperti apa? Kalimat pembuka itu adalah kata sapaan kan? Nah, jadi bagaimana? Hadirin bagaimana kabarnya? Nah, iya betul sekali. Hadirin yang dirahmati Allah atau kepala sekolah yang saya hormati. Nah, itu termasuk kepada kalimat pembuka. Untuk yang ketiga ada isi atau inti ya. Isi pidato adalah bagian dan teks pidato yang berisi inti dan informasi yang akan disampaikan dan dibacakan dalam pidato. Jadi isi pidato mah ya intinya informasi yang akan disampaikan kepada audiens. Nah, untuk yang keempat ada kalimat penutup. Kalimat penutup adalah bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, lalu permintaan maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah kata kepada pembaca atau pendengar. Nah, itu adalah kalimat penutup. Lalu sekarang yang terakhir salam penutup. Salam penutup bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, Assalamualaikum. ya, assalamualaikum ya, seperti yang tadi salam. Nah, jadi sudah mengerti? Mengerti, Bu. Sudah mengerti dari bagian-bagian dari teks pidato? Mengerti, Bu. Coba. Ada salam pembuka, ada rujukan, inti, penutup, dan salam penutup. Jangan lupa ya, nanti di akhir akan ada kuis, oke? Oke. Ya. Untuk sekarang
tetap duduk di posisi berkelompok dan coba amati kembali dan sesuaikan urutan yang tadi, bagian-bagian yang tadi. Mengurutkan sesuai dengan bagian teks pidato yang tadi ya. Dengan pidato yang ada di buku kalian. Lalu nanti tulis di buku masing-masing. Silakan. Ibu beri waktu 2 menit. Sesuaikan, urutkan ya dengan bagian-bagian teks pidato dengan teks pidato yang ada di buku kalian. Sudah? Oke, di sini Ibu ada sebuah media permainan yang tentunya berupa permainan yang akan kalian mainkan ya. Nanti kelompok depan untuk melempar dagu. Oh iya, nama permainan ini yaitu melempar dagu ya. Nah, tata cara mainnya itu kalian melemparkan dagu ini. Nah, dan di sini ada kuis ya, seperti kuis gitu. Isinya itu berupa ada pertanyaan, ada kata perintah. Ya, pokoknya ketika kalian menjawabnya dengan benar, maka kalian akan mendapatkan nilai plus dari itu. Ya. Ya, Bu. Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Jadi nanti kalian sesuaikan dengan jumlah dagu yang kalian lempar ya. Oke, kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang mau? Dimas katanya, Bu. Ayo, depan, Dimas. Iya, depan. 5. Nah, coba ambil. Nomor 5. Ambil Bu. Ya. Ya, Dimas. Dapat apa? Dapat jam. Siapa yang mau lagi? Saya. Yuk. Kurang beruntung ya Dimas. Tidak apa-apa. Satu. Coba. Ini apa saja struktur dari teks pidato? Coba sebutkan ini. Tadi ada apa saja? Tadi yang saya katakan struktur dari teks pidato ada 5. 1, salam pembuka. Ya. 2, pembuka atau pendahuluan. 3, inti atau isi. 4, penutup. 5, salam penutup. Ya, betul sekali. Coba beri tepuk tangan buat Ais. Siapa yang mau main lagi? Ayo. Ayo. Silakan. Yuk, sini. Lima lagi. Tadi sudah coba. Ulang lagi. 2. Apa ya? Jong atau apa ya? Ya, jong lagi. Ya, jom. Satu kali lagi siapa? Siapa yang Aku boleh? dulu. Yuk. Semangat, Paus. Awas ya, terjebak jong. 2. 5. 1. 6. Coba lempar lagi. Semangat. 1. 4. Baca pidato di depan teman-teman. Hei, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini saya akan membawakan pidato tentang pemuda sebagai generasi kunci masa depan Indonesia. Tahukah saudara-saudara, mau tidak mau kita sebagai pemuda generasi sekarang adalah pelopor kesuksesan NKRI, sama seperti para pemuda dan pemudi pada zaman kemerdekaan. Merdeka adalah generasi penentu Indonesia pada zaman merdeka. Kenapa bisa saya berkata demikian? Ini dibuktikan dari perjuangan mereka untuk menciptakan Sumpah Pemuda. Mereka berjanji bahwa kita bertanah air satu, bertumpah darah satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Selanjutnya, janji mereka diperjuangkan lagi dengan cara mendesak para pemimpin negara untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dicukupkan sekian dari pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tentunya kalian sangat semangat dalam menjalankan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, coba bereskan dan rapikan kembali tempat duduknya. Gerak kanan kirinya apakah sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, Ibu harap kalian jangan melupakan pembelajaran kita pada hari ini, karena pembelajaran kita pada hari ini tentunya akan bermanfaat ya untuk anak-anak nantinya ketika akan melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati di jalan dan tetap semangat belajar dan jaga Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.